Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato saya dengan tema optimalisasi layanan peradilan digital yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Tema ini penting karena pelayanan publik yang baik tidak hanya menuntut kecepatan dan ketepatan, tetapi juga harus menjamin kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kita semua membayangkan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika seseorang yang membutuhkan informasi layanan pengadilan tidak dapat memahami informasi yang tersedia karena keterbatasan akses dan media yang belum ramah disabilitas? Pertanyaan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus benar-benar dapat dijangkau oleh semua pihak. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, pentingnya transformasi digital dalam pelayanan peradilan. Dan yang kedua, hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas tunarungu dalam mengakses informasi layanan. Ketiga, inovasi yang dapat dilakukan agar layanan peradilan menjadi lebih inklusif dan mudah dipahami. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai lembaga negara untuk melakukan transformasi digital, termasuk lembaga peradilan. Digitalisasi pelayanan peradilan merupakan langkah penting agar informasi hukum dapat diakses secara lebih cepat, praktis, dan efisien oleh masyarakat. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak, terutama penyandang disabilitas tunarungu yang masih menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi layanan peradilan secara mudah dan ramah. Dalam laporan aktualisasi saya dijelaskan bahwa salah satu isu utama di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah belum optimalnya media informasi standar pelayanan peradilan pada Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial atau PHI bagi penyandang disabilitas tunarungu berbasis elektronik pada website Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya soal tersedianya pengadilan, tetapi juga soal bagaimana informasi layanan dapat dipahami dan dijangkau oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik dan akses terhadap keadilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan media informasi digital yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. Dalam laporan saya tersebut juga dijelaskan bahwa inovasi yang dilakukan berupa e-brosur standar pelayanan kepaniteraan PHI dan video animasi audio visual yang dilengkapi dengan bahasa isyarat. Inovasi ini menjadi langkah nyata yang sangat penting karena dapat membantu penyandang disabilitas tunarungu memahami alur penyelesaian perkara
prosedur pendaftaran gugatan, perjanjian bersama, hingga upaya hukum kasasi tanpa harus selalu datang langsung ke pengadilan. Transformasi digital dalam layanan peradilan tidak boleh berhenti pada perubahan teknis mata. Transformasi digital harus dimaknai sebagai perubahan cara pandang bahwa pelayanan hukum wajib menjangkau semua lapisan masyarakat. Ketika website pengadilan membuat informasi yang aksesibel, jelas, dan ramah disabilitas, maka pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi administrasinya saja, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, optimalisasi layanan digital juga selaras dengan semangat ASN berakhlak dan konsep Smart ASN. ASN dituntut untuk berorientasi pada pelayanan, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, inovasi pelayanan berbasis elektronik bagi penyandang disabilitas bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi juga bagian tanggung jawab moral dan profesional aparatur negara. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa layanan peradilan yang inklusif merupakan bagian penting dari pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Penyandang disabilitas tidak boleh lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya menerima belas kasihan, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak penuh untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan hukum secara setara. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi layanan peradilan digital yang inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih luas. Melalui inovasi seperti e-brosur, digital, dan video animasi dengan bahasa isyarat, pengadilan dapat memberikan pelayanan yang lebih ramah, efektif, dan manusiawi bagi seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tunarungu. Semoga ke depan semakin banyak lembaga peradilan yang mengembangkan pelayanan digital yang inklusif, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.